Nyusul yang lainnya, tambah lagi 1.000 orang. Maksudnya bertahap turunnya. Tapi rupanya di bawah ini Malik ibn Auf sudah berusaha menunggu, dan begitu dia lihat pasukan muslimin sudah mulai turun, sebelum memposisikan kaki yang tepat di lembah Hunain, maka tiba-tiba saja diserang. Perang Hunain, dan ini berlanjut langsung setelah perang pembebasan kota Mekah. Ada satu suku namanya Hawazim, dan Hawazim ini adalah suku terbesar setelah Quraisy, serta tempat mereka itu di kota Taif, kota yang kurang lebih jaraknya 60-70 km dari kota Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi lebih jauh lagi Islam. Terlebih lagi memang suku Hawazim yang ada di kota Taif ini, sebelum Nabi SAW keluar dari Madinah, memang sudah mempersiapkan diri untuk memerangi Madinah. Dan pada saat itu memang Madinah menjadi target, karena dianggap Madinah adalah markas kekuatan muslimin. Nabi SAW waktu itu mengutus mata-mata yang berhasil memasuki kota Taif, menyamar menjadi masyarakat di situ dan bergabung dengan pasukan musuh, sehingga ia mengetahui seluruh informasi tentang kekuatan musuh, strategi perangnya, kemudian siapa pemimpinnya dan seterusnya. Namun sebelum ia tiba di Mekah, waktu sudah bawa informasi ini, ternyata pasukan musuh telah keluar meninggalkan kota Taif tanpa sepengetahuan orang tersebut, sahabat tadi itu. Sehingga pada saat dia tiba di Mekah, dia masih menginformasikan kepada Nabi SAW tentang kondisi di kota Taif. Dia tidak tahu menahu kalau pasukan sudah bergerak dari Taif keluar ingin menuju ke Mekah. Karena Malik bin Auf sudah dengar kalau muslimin dan Nabi SAW sudah menguasai Mekah, maka dia akan bergerak menuju ke Mekah. Tapi subhanallah, Nabi SAW memiliki panduan wahyu, dan wahyu waktu itu memerintahkan Nabi SAW untuk segera keluar. Hawazim ini mengumpulkan kekuatan bersama dengan suku-suku Arab yang masih tersisa, dan terkumpullah kurang lebih 12.000 personil perang. Dan pada saat itu, untuk memberikan semangat perang yang besar, maka Hawazim menunjuk satu orang anak muda dengan postur tubuh yang sangat kekar, gagah, suaranya lantang, pemberani, yang waktu itu umurnya masih 24 tahun, namanya Malik bin Auf. Ditunjuklah dia sebagai pimpinan suku sekaligus pimpinan perang. Nabi SAW waktu itu mengutus mata-mata yang berhasil memasuki kota Taif, menyamar menjadi masyarakat di situ, dan bergabung dengan pasukan musuh, sehingga ia mengetahui seluruh informasi tentang kekuatan musuh, strategi perangnya, kemudian siapa pemimpinnya dan seterusnya. Namun sebelum ia tiba di Mekah, waktu sudah bawa informasi ini, ternyata pasukan musuh telah keluar meninggalkan kota Taif tanpa sepengetahuan orang tersebut, sahabat tadi itu. Sehingga pada saat dia tiba di Mekah, dia masih menginformasikan kepada Nabi SAW tentang kondisi di kota Taif. Dia tidak tahu menahu kalau pasukan sudah bergerak dari Taif keluar ingin menuju ke Mekah. Karena Malik bin Auf sudah dengar kalau muslimin dan Nabi SAW sudah menguasai Mekah, maka dia akan bergerak menuju ke Mekah. Tapi subhanallah, Nabi SAW memiliki panduan wahyu, dan wahyu waktu itu memerintahkan Nabi SAW untuk segera keluar menuju ke kota Taif juga. Keluarlah Nabi SAW dengan niat mengejar kota Taif, tetapi Nabi SAW sendiri tidak tahu kalau ternyata pasukan sudah keluar. Musuh keluar pada saat itu, keluar dari kota Taif dan melewati sebuah lembah namanya Hunain. Dan Hunain ini lembah yang sangat luas, sampai sekarang masih ada. Lembah yang sangat luas
dihimpit dengan gunung-gunung batu yang besar. Dan memang dia lembah yang sangat dalam ya, dari atas itu harus turun lembah yang dalam, dikenal dengan Hunain. Sampai hari ini pun masih dikenal dengan nama yang sama. Malik bin Auf pada saat itu mengeluarkan sebuah instruksi yang unik. Pada saat pasukan mulai bergerak dari kota Taif, ia menyuruh seluruh pasukan yang 12.000 itu membawa keluarga mereka semuanya. Seluruh prajurit bawa keluarganya, bawa istri, bawa anaknya. Semua tidak boleh dan tinggal di rumahnya. Dan itu tujuan utamanya agar tidak ada di antara pasukan melarikan diri. Itu tujuannya. Duraib bin Syummah yang sudah 160 tahun tadi, bagaimanapun dia dulu bekas kepala suku, dan sekarang karena sudah tua tidak dinobatkan lagi, tapi pendapatnya selalu didengarkan. Apa yang dia bilang sudah menjadi seperti sebuah hukum dari suku atau di suku Hawazim itu sendiri. Waktu dia mendengar, karena dia buta matanya, dia tua sekali, dia mendengar ada suara perempuan dan suara anak-anak. Dia bertanya sama orang-orang di sekitarnya, kenapa saya dengar ada suara perempuan dan anak-anak? Bukankah pasukan sudah bergerak? Kata mereka, itu para istri dan anak-anak prajurit yang telah diperintahkan oleh Malik bin Auf untuk ikut serta. Duraib lalu berkata, panggilkan untukku Malik bin Auf. Umurnya masih 24 tahun, ini 160 tahun. Maka Malik waktu datang, Duraib bertanya, keputusan apa yang kau sudah ambilin? Kenapa perempuan dan anak-anak disuruh bawa dalam kancah peperangan? Kata Malik, agar mereka tidak melarikan diri dari kancah peperangan. Malu karena ada istri, ada anaknya. Maka Duraib marah, lalu berkata, demi Allah engkau sama sekali tidak mengerti strategi perang. Kami adalah ahlinya. Apakah orang yang kalah itu masih akan memikirkan menyelamatkan orang lain selain dirinya sendiri? Kalau sampai kalah, orang nggak akan pikirkan keluarganya lagi, istri, anaknya, udah dia nggak pusing dia bagaimana selamat. Maka nggak ada gunanya bawa perempuan dan anak-anak. Plus lagi mereka akan bisa menghambat pasukan perang. Malik ibn Auf rupanya pemimpin yang masih muda ini tidak mau peduli dengan Duraib. Adalah orang tua nggak ngerti apa-apa, tetap aja dia jalan dengan strateginya. Musuh pada saat itu sudah berhasil tiba di Hunain, dan ternyata Malik bin Auf mengirim mata-matanya dan dia mendengar kalau Nabi SAW sudah keluar dari Mekah. Jarak antara Mekah sama Taif kurang lebih 60 atau 70 km, sangat dekat, kurang lebih setengah hari saja perjalanan pada zaman itu. Maka Malik bin Auf meletakkan pasukannya di lembah Hunain itu, dan ada strategi yang luar biasa yang dia lakukan. Nanti akan diberikan masukan oleh salah satu orang yang sangat tua namanya Duraib bin Syummah. Orang ini orang sangat dituakan di suku Hawazim, dan umurnya waktu itu sudah mencapai 160 tahun. Ya, sangat tua. Tapi orang ini sangat cerdas dan belum pikun, serta dia hanya memiliki kelemahan fisik saja. Maka dia ditaruh di geranda lalu diikutkan dalam pasukan perang karena pendapatnya selalu bagus gitu. Pada saat itu tibalah mereka di sebuah lembah yang namanya Hunain tadi, dan juga lembah Hunain ini diberikan nama lain Autas, ya, lembah Autas juga ya. Duraib lalu bertanya, lembah apa ini? Pada saat mereka sudah turun di lembah Hunain tadi atau Autas, para prajurit mengatakan Hunain. Duraib tahu betul lokasi itu, maka dia mengatakan tempat yang sangat bagus untuk peperangan. Karena dia dihimpit oleh gunung-gunung batu, kalau kita lebih dulu tiba di lokasi itu, maka musuh pada saat turun bisa kita serang langsung. Lalu dia mengatakan, panggilkan untuk Malik bin Auf lagi. Malik datang lagi, lalu Duraib berkata, bila di pendapat pertamaku engkau tidak mau dengar, maka jangan engkau tolak pendapatku yang kedua. Ini saranku. Kata Malik, baik, apa itu? Kata Duraib, sungguh lembah ini sangat bagus untuk peperangan, maka buatlah benteng-benteng pertahanan untuk pasukan. Sebagian athar menyebutkan, buatlah lubang-lubang di padang pasir. Jadi antara tebing-tebing gunung dengan lembah itu dibuat lubang-lubang, sembunyikan pasukan di dalam situ. Kesannya lembah kayak kosong. Nanti begitu musuh masuk, maka semuanya bisa keluar dari padang pasir yang dibuat lubang yang ditutup dengan batu-batu, kalau mereka bisa menyerang musuh tiba-tiba. Maka pada saat itu Malik pun setuju dengan pendapat tadi, dan akhirnya dia membuat posko-posko pertahanan tadi, tapi unik, digalilah gunung tersebut ya,
dan lubang-lubang padang pasir itu dibuat lubang-lubang lembah itu, kemudian dimasukkanlah setiap lubang sekian jumlah prajurit-prajurit perang yang nanti kalau mereka sudah dengar ada suara pasukan musuh datang, maksudnya muslimin, maka mereka keluar menyerang. Dari sisi lain, Nabi SAW bersama pasukan muslimin sudah bersiap-siap meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain juga. Maksudnya ke Taif. Dan Nabi SAW sempat mengirim mata-mata beliau, dan beliau mendengarkan kalau Malik ibn Auf juga sudah keluar. Tapi waktu itu belum ada informasi kalau mereka sudah membuat benteng di Hunain. Kejadian tersebut terjadi di hari kedua dari bulan Syawal. Bersama Nabi SAW keluar pasukan lengkap dari muslimin yang datang dari Madinah, 10.000 orang. Dan ditambah lagi 2.000 dari para mu'allaf yang masih musyrik. Ditambah lagi, 2.000 orang bercampur antara mu'allaf dan ada yang masih musyrik. Pasukan muslimin waktu itu berjumlah 12.000. Dan juga pasukan kafir 12.000. Tetapi pasukan kafir ini, pasukannya Malik bin Auf, karena membawa istri dan anak-anak mereka, jumlahnya jadi 30.000. Karena ada perempuan dan ada anak-anak. Ya. Pasukan Hawazim yang sembunyi di lembah dan mereka pada saat itu membuat lubang-lubang seperti yang saya bahasakan tadi. Malik ibn Auf memerintahkan agar semua sarung pedang dibuang, agar tidak ada alasan menghindari peperangan, dan ia menitahkan agar pasukannya menyerang dengan satu serangan saja. Nabi SAW saat melihat lembah kosong, enggak ada lembah, tidak ada orang di lembah itu, maka Nabi SAW memerintahkan agar 1.000 prajurit muslimin dari suku Sulaim semuanya dipimpin oleh Khalid bin Walid turun lembah duluan. Tapi karena lembah Hunain ini terjal sekali ya. Kalau mungkin di Google bisa ditemukan, kalau ditulis lembah Hunain insya Allah akan keluar gambarnya itu. Jadi memang dia gunung, ada banyak gunung-gunung lalu terjal sekali ke bawah. Dan di bawah itu adalah lembah yang sangat luas, di situ terjadi peperangan. Jadi orang kalau turun dari atas, sementara ada pasukan di atas menunggu, 1.000 orang turun pasukan Khalid bin Walid ini, pada saat mereka turun, yang di atas tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan Khalid ini, karena terjalnya. Gitu. Pada saat itu, turunlah Khalid bin Walid ke lembah, tiba-tiba saja, pada saat 1.000 pasukan tersebut sudah turun di lembah, Nabi SAW memerintahkan setelah melihat sudah turun semuanya, turun lagi nyusul yang lainnya, tambah lagi 1.000 orang. Maksudnya bertahap turunnya. Tapi rupanya di bawah ini Malik ibn Auf sudah berusaha menunggu, dan begitu dia lihat pasukan muslimin sudah mulai turun, sebelum memposisikan kaki yang tepat di lembah Hunain, maka tiba-tiba saja diserang. Dan serangan tersebut betul-betul luar biasa karena membuat pasukan suku Sulaim dari muslimin kocar-kacir. Karena tiba-tiba kuda mereka masih sementara turun ke bawah, dan turun ini terjal, apalagi padang pasir, bukan batu-batuan tapi padang pasir yang memang bisa licin dan seterusnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin dari Sulaim ini kocar-kacir, dan ada di antara mereka yang berusaha kembali lari ke atas. Waktu mereka berusaha kembali ke atas dan ada pasukan muslimin yang turun dari atas, maka bentrok satu sama yang lain. Dan mereka menyampaikan kalau di bawah sudah ada pembantian muslimin. Pada saat itu teman-teman sekalian, karena luasnya lembah itu dan juga pasukan muslimin turun 1.000, jumlahnya 1.000 banyak, 1.000 orang turun, sudah tidak kelihatan lagi dari atas, turun lagi 1.000. Jadi ini non-stop turun terus, sehingga yang dari atas pun turun tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Maka ada di antara mereka yang terbunuh di tangan pasukan atau suku Hawazim, ada di antara mereka yang melarikan diri, dan tersebar berita pada saat itu di pasukan muslimin kalau pasukan musuh sudah menyerang di bawah, dan terjadi kekacauan yang luar biasa. Apalagi mereka ada yang mengatakan bahwasanya terbunuhlah si fulan, terbunuhlah si fulan, tersebar berita-berita. Kebetulan juga sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat awal akan menyerang Mekah, suku Sulaim ini mu'allaf, orang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, jumlahnya juga 1.000 orang ini semuanya baru masuk Islam dengan kepala suku mereka. Maka dengan kejadian pukulan seperti itu, mereka pun kocar-kacir, lari semuanya. Akhirnya Nabi SAW turun, Nabi juga turun bersama para sahabat. Dan pada saat itu Nabi SAW melihat semuanya pada bubar, para sahabat ini.
Pasukan musuh pada bersorak-sorak di bawah lembah, menunggu gitu. Maka Nabi SAW tetap turun. Dan pada saat beliau turun, sendirian waktu itu Nabi SAW. Karena sahabat-sahabat banyak yang kocar-kacir. Maka Nabi SAW berteriak dengan suara yang keras mengatakan, kumpullah di sekitarku wahai hamba-hamba Allah. Tetapi karena kekacauan sangat luar biasa pada saat itu, dan pada saat itu orang pada berlari-lari gitu kan, maka para sahabat senior saja yang bertahan. Di sebagian buku sejarah dikatakan bahwasanya yang tertinggal bersama Nabi SAW hanya 100 orang dari 12.000. Sisanya semua lari. Bahkan ada di antara para mu'allaf yang dari Mekah, yang dari 2.000 orang itu melarikan diri sampai ke Mekah. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Syaibah bin Uthman bin Abi Talha ini ayahnya mati terbunuh di tangan muslimin. Ia pura-pura masuk Islam hanya untuk membalas kematian ayahnya. Dan ia ikut di Hunain hanya untuk mencari kesempatan membunuh Nabi SAW. Jadi ini kejadian mukjizat yang lain ini. Waktu Nabi SAW lagi sendirian dan memanggil para sahabat untuk berkumpul, sementara proses 100 orang yang bersama Nabi SAW ini berkumpul, orang ini melihat kesempatan itu, Nabi SAW sendirian, Syaibah ini. Maka dia menghenuskan pedangnya lalu mendekati Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim.